Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jomblo bersama saya Didi. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan main menunya. Sekarang kita akan membuat menu untuk game overnya ketika player kita mati. Di scene kita buat scene baru. Kita namakan game over. Kita buka saja. Sebelum itu kita buka main menunya lagi. Di sini saya akan membuat color switch ini menjadi prefabs karena saya membutuhkannya lagi di menu game overnya. Kita buka prefabs. Color switch-nya kita drag saja dan kita buka scene game overnya. Di sini background-nya kita ganti 40 semua biar sama dengan scene yang lainnya. Kemudian color switch-nya yang tadi, nah dia tidak kelihatan karena memang color switch-nya yang tadi kita jadikan prefab ada di dalam kanvas. Kita buat saja kanvasnya, kemudian kita masukkan color switch-nya ke kanvas. Nah sekarang sudah ada, tapi O-nya menghilang di sini karena screen space-nya belum kita ganti menjadi kamera. Nah, sekarang sudah muncul dan ininya kita ganti menjadi scale with screen size. Kemudian posisinya kita nolkan untuk X-nya. Dan kita ataskan. Seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan image. Di sini kita perlebar biar sesuai dengan kanvas kita. Dan untuk height-nya kita pakai 85 saja. Kita naikkan. Warnanya kita ganti menjadi 80 semua. Kemudian kita tambahkan teks. Teksnya kita ganti menjadi score. Kita tengahkan. Dan kita ganti warnanya jadi putih. Ini kita perlebar. Kita samakan saja dengan image-nya dan kita besarkan size-nya. Nah, seperti inilah. Kemudian kita duplicate lagi. Di sini adalah untuk hasilnya, yaitu skornya. Kita taruhkan 0. Ini kita besarkan, nanti kita harus kliknya. Nah, segini saja cukup. Dan kita rename score. Di sini score text. Di sini score
value text. Kemudian kita duplicate untuk high score-nya. Kita ganti ini menjadi high score, ininya juga high score text, high score value text. Kemudian teks yang di sini kita ganti high score. Dan untuk warna image-nya kita ganti menjadi 200 untuk R-nya, 160 untuk G-nya, dan 20 untuk B-nya. Jadinya dia kayak gold gitu, atau kita cari mungkin yang ini sajalah, kelihatan bagus. Dan untuk skornya kita ataskan dikit karena kita masih akan menambahkan restart buttonnya. Nah, mungkin segini saja. Kemudian kita tambahkan button, teksnya bisa kita hapus. Sini kita cari, nah, restart button. Kita set native dan kita posisikan di bawah. Mungkin 120. Ya, sepertinya kita naikkan saja ininya. Buttonnya kita naikin sedikit dan kita pakai 125 saja supaya lebih besar dikit saja. Oke, di sini kita akan ganti dia menjadi restart. Kita duplicate, kita ganti untuk home-nya. Button di sini kita ganti home button. Posisinya kita ganti ya size-nya 75x75. Kemudian anchor-nya kita ganti top left. Kita sejajarkan saja dengan color-nya. Sepertinya sudah bagus. Sekarang tinggal script-nya saja. Kita buat game object. Game over controller. Di script controller kita tambahkan game over controllernya. Kita buka saja. Di sini kita akan menambahkan home button. Kita copy lagi dan
restart button. Untuk home buttonnya kita butuh scene manajemennya. Ini kita akan pindah ke main menu. Kemudian untuk restart buttonnya kita akan pindah ke gameplay. Seperti ini. Kemudian kita akan membutuhkan, kita di sini ada score dan high score-nya yang ini. Berarti kita teks, kita tambahkan lagi UI, Unity Engine.UI untuk teksnya. Dan ini kita namakan score. Dan yang kedua adalah high score. Dan di startnya tadi kita hapus, kita tambahkan saja lagi skornya dot text sama dengan skor yang kita dapat dari gameplay. Di sini kita komen saja dulu. Jadinya di sini kita akan menampilkan skor dan high score. Ininya kita komen dulu, nanti kita lanjutkan. Kita simpan, kemudian kita masukkan scriptnya, dan kita masukkan skor dan high score-nya. Ini skornya dan ini high score-nya. Kita simpan, dan untuk buttonnya kita tambahkan di on click. Kita cari restart button. Di home buttonnya juga sama. Kita cari home button. Jangan lupa untuk menambahkan di build setting, kita tambahkan game over scene-nya. Kita bisa pakai add open scene karena kita sedang membuka scene game over. Nah, sudah di add. Sekarang kita kembali lagi ke script kita. Skor kita dapatkan dari gameplay. Jadi kita membutuhkan singleton untuk mendapatkan skor tersebut karena di sini kita beda scene. Jadinya kita butuh objek yang ketika pindah scene, objek itu tidak di-destroy atau tetap ada. Dan kita sudah punya, yaitu singleton controller. Sini kita buka script singleton controllernya, kita tambahkan public in score. Kemudian kita di sini akan menambahkan, jangan di atas, kita taruh di bawah saja biar publicnya ada di bawah. Kita tambahkan reset score supaya kita akan mereset skor kita ketika main di gameplay.
skor sama dengan 0. Kita simpan. Dan sekarang kita pindah ke game controller. Karena di sini kita ada metode add score kita. Untuk skornya, kita tidak akan menggunakan skor yang ini lagi, tetapi kita akan menggunakan skor yang ada di singleton controller kita. Kita ganti saja singleton controller dot instance dot score. Kita plus-pluskan, dan di sini kita akan pakai itu. Untuk ini kita bisa hapus, kita simpan scriptnya, dan kita balik lagi ke game over controller. Nah, untuk score text-nya di sini kita menggunakan singleton controller score kita juga. Oh, lupa, kita harus jadikan string. Dan sekarang untuk hex score-nya, kita akan membandingkan jika di sini kita akan memakai player pref karena kita ingin hex score kita tersimpan. Get in, sini kita pakai hex score, kurang dari skor, atau kita balik saja biar kelihatan. Kalau skor kita yang ini, kalau skor kita lebih besar dari player pref get in hex score, maka kemudian tanda petiknya player pref dot get in set, kita set hex score sama dengan yang ini. Kemudian hex score text kita dot text sama dengan yang ini, to string. Kemudian kita akan panggil hex score-nya di sini. Ini kenapa? Oh, lupa kurungnya. Setelah itu kita pindah ke obstacle karena game over-nya dari obstacle kita. Di sini berarti kita tambahkan di script player kita. Kita buat public game over.
obstacle-nya akan memanggil itu. Di sini script player kita sudah kita inisialisasi, jadinya langsung saja game over. Dan di game over-nya kita akan memanggil method di game controller kita. Berarti kita akan buat ini, update-nya tidak ada, kita hapus dan kita buat game over. Sini game over-nya kita akan pindah scene, jadinya kita butuh scene management. Oh, di sini home button kita juga belum ada. Sekalian saja sini scene manager buat scene game over. Dan di sini kita copy saja, kita ganti menjadi main menu. Di sini kita panggil game controller kita .instance.game over. Nah, sudah. Sekarang kita coba play saja. Untuk menjalankannya kita harus mulai dari main menu, karena singleton controller kita ada di main menu. Kita pindahkan singleton controller kita dari main menu. Kita play. Nah, sekarang kita coba ambil startnya. Nah, kita coba ulang. Tetapi di sini kita punya masalah. Kita coba ambil bintangnya ya. Susah banget ini dilewatin. Aduh. Nah, padahal harusnya ini itu 1, tetapi kita dapatnya 2. Kenapa seperti itu? Karena skor kita ini masih menyimpan dari game sebelumnya. Game sebelumnya kita dapat 1, kemudian tadi kita ulang dapat 1 lagi, jadinya 2. Karena itulah di sini kita membuat method reset score. Tinggal kita panggil saja di start singleton controller .instance .reset score. Nah, sekarang kita coba play lagi. Nah, skor kita 1, skor kita tersimpan 2. Kita coba ulangi lagi. Nah, dia dapatnya 1 lagi. Jadi berhasil. Sekarang kita coba recap lagi dari game over. Nah, untuk yang ini kalian sudah paham karena di sini kita hanya mengganti scene saja. Kemudian di sini skor teksnya kita ambil dari singleton controller. Karena skor kita
dapatnya dari gameplay kita ingin menampilkan. Dia berbeda scene, jadinya kita membutuhkan bantuan dari singleton controller yang objeknya tetap ada meskipun berganti scene. Kemudian untuk high score-nya tinggal kita bandingkan saja skor yang kita sekarang apakah lebih besar daripada high score yang sudah kita simpan. Kalau dia lebih besar berarti high score-nya kita set menjadi skor kita yang sekarang. Kalau tidak ya sudah, berarti high score-nya tetap yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian di singleton controller kita menambahkan skor untuk membantu di game over yang tadi, yang skor yang ini, dan kita menambahkan reset score untuk mereset skornya menjadi 0. Dan di game controller kita mengganti skor yang sebelumnya ada di game controller, kita ubah menjadi skor yang ada di singleton controller. Dan di sini kita mereset skor ketika kita memasuki scene gameplaynya. Dan di player, di sini kita cuma menambahkan metode baru yaitu game over. Dia memanggil game over yang ada di game controller kita. Untuk game overnya di sini kita hanya mengganti scene-nya ke scene game over. Kemudian kita menambahkan untuk home button-nya, tinggal dia balik ke main menu. Dan di obstacle kita mengganti debug-nya menjadi method game over di player kita. Nah, sudah semua. Mungkin cukup segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.